Menjadi seorang polisi bukan hanya soal seragam, pangkat, atau menjaga keamanan. Bagi Aibtu Ekswanto, menjadi polisi berarti hadir untuk masyarakat dalam hati yang tulus. Lalu bagaimana ia menjalankan dua peran besar sebagai polisi sekaligus pengasuh yayasan? Mari kita ikuti kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya Aibtu Ekswanto, Babin Kamtibmas Kelurahan Polres Gaga, Polsek Batu Ceper. Keseharian saya sebagai Babin Kamtibmas Wilayahan Kelurahan Polres Gaga. Jadi dari Polsek Batu Ceper ditugaskan untuk membantu Kamtibmas di lingkungan Kelurahan Polres Gaga, Kecamatan Batu Ceper. Di awal saya membentuk Yayasan Rumah Yatim Berkah Amanah, pertama sewaktu saya keliling kampung, keliling ke tingkat RT maupun RW, banyak keluhan-keluhan dari warga masyarakat yang mempunyai yatim. Terutama waktu itu kurang lebih di tahun 2017 ada seorang ibu yang baru meninggal oleh suaminya, anaknya mau melanjutkan sekolah di tingkat SMA, tidak mempunyai biaya untuk beli seragam atau mungkin beli keperluan lain. Akhirnya saya berpikir mungkin bukan cuma ibu itu aja yang punya keluhan itu. Akhirnya saya di situ ada namanya Posyandu. Jadi saya bekerjasama dengan kader-kader Posyandu. Akhirnya yuk kita membentuk suatu perkumpulan. Pertama satu RW kita bentuk, karena jangan sampai nanti banyak keluhan-keluhan dari anak-anak yatim ini yang mungkin tidak tersampaikan. Akhirnya mereka untuk sekolah tidak bisa. Akhirnya kita terbentuklah pertama yayasan, dulu namanya Yayasan Rumah Yatim Amanah. Tapi setelahnya karena kita mau arah ke bikin notaris, di notaris itu tidak ada nama Yayasan Rumah Yatim Amanah, udah ada. Akhirnya kita beralih ke Yayasan Berkah Amanah Kelurahan Polres Gaga. Ya alhamdulillah saat ini berjalan kurang lebih sudah dari 17 sampai dengan sekarang berarti kurang lebih 8 tahun. Semua ini berawal dari laporan sederhana. Di tahun 2017 saat sedang bertugas, Aibtu Ekswanto mendapatkan kabar dari seorang kader Posyandu bahwa ada seorang anak yang baru saja ditinggal wafat oleh ibunya. Semua biaya operasional Yayasan Berkah Amanah masih ditanggung sendiri oleh Aibtu Ekswanto, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti buku tulis, makanan, hingga sewa tempat. Meski demikian, ia tak pernah berhenti bergerak. Ia selalu percaya dengan kalimat, kalau kita punya niat baik, Tuhan pasti cukupkan. Untuk tantangan kayak sih ya tidak begitu ada ya, karena selama ini berjalan begitu aja. Karena untuk kebutuhan mungkin buat anak yatim ya alhamdulillah saat ini terpenuhi. Untuk dari mungkin santunan bulanan alhamdulillah terpenuhi, atau mungkin mau kegiatan-kegiatan kemana aja juga selama 8 tahun ini terpenuhi untuk kegiatan-kegiatan. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan yang besar untuk selama ini kita jalani. Alhamdulillah sih banyak kan sukanya, karena kalau saya pikir kita mengurusi anak yatim tuh kalau kita pikir mungkin anak yatim seneng, anak yatim ketawa, yakin sih kita juga di hati kita juga senang. Apalagi mungkin kayak semacam kita punya kunci surga untuk kalaupun mungkin mau meninggal kapanpun udah punya gitu. Jadi dukanya saya tidak ada dukanya. Ya kami selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Polres Gaga selain mengemban fungsi Kamtibmas, saat ini kami juga mengelola Yayasan Rumah Yatim Berkah Amanah Kelurahan Polres Gaga. Kami berharap
ada kepedulian dari masyarakat. Kenapa? Ini menjadi tanggung jawab semuanya, bukan menjadi tanggung jawab kami selaku Babin Kamtibmas, tapi menjadi tanggung jawab pemangku wilayah. Mudah-mudahan rumah yatim amanah ini semakin ke depan, makin maju dan makin berkah untuk semuanya. Berada di Polres Gagal Kota Tangerang. Ada seorang polisi yang bukan hanya dilihat dari pakaiannya saja, tapi juga kebaikannya kepada mereka yang sering terlupakan. Beliau bernama Aibtu Ekswanto, seorang Babin Kaptimnas dan juga seorang ayah, pembina serta penggerak sosial. Sejak tahun 2017, beliau mendirikan Yayasan Berkah Amanah. Rumah tersebut menaungi para lansia dan para anak-anak yatim. Di balik keterbatasannya, Aibtu Ekswanto tetap menaruh harapan agar suatu hari nanti Yayasan Berkah Amanah bisa memiliki bangunan tetap, kegiatan lebih luas dan mampu menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Saya dari Rumah Yatim Amanah, nama saya Asih Juarsi. Kebetulan kami pengelola di sini di Kelurahan Polres Gaga membina rumah anak-anak yatim 100 anak dari 10 RW. Di sini yang sangat membantu sekali Pak Binamas, Pak Ekswanto. Kami ada keluhan dari warga. Yang pertamanya nih, ke Ibu Kader. Kebetulan dia anaknya sekolah, kekurangan biaya untuk uang jalan-jalan kalau nggak salah waktu itu. Terus saya curhat sama Pak Ek, kebetulan dia binamas di sini. Alhamdulillah dari dia welcome banget. Jadi kita di situ pas sudah nerima uang itu kita salurkan ke sekolahnya langsung. Ibunya pun tidak mau nerima, jadi saya yang bayar langsung. Dari situ baru tuh aspirasi kayaknya, aduh gimana nih, kayaknya banyak juga ya anak-anak yatim di sini, kita kelola gitu. Alhamdulillah izin dari Pak Lurah, RT RW, Pak Binamas, Pak Babinsa juga ikut hadir. Ibu Kader di sini, alhamdulillah warga sesepuh di sini ternyata mereka mengizinkan gitu kalau di sini ada rumah yatim. Ya udah kami jalankan. Alhamdulillah sampai sekarang berarti udah 8 tahun. Tiap 1 bulan sekali kita acaranya rutin, kita doa bersama, makan bersama, silaturahmi. Beliau mulai merangkul anak-anak yatim serta orang-orang yang kurang mampu. Dan saat ini sudah ada lebih dari 100 jiwa anak yang ia bina, mulai dari balita hingga para remaja. Yayasan di sini sangat membantu khususnya untuk anak-anak yang kurang mampu, apalagi untuk mereka yang sekolahnya naik ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Biasanya untuk masuk ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, mereka kalau masuk ke swasta bisa kita bantu melalui yayasan ini gitu loh, untuk memberikan rekomendasi kalau memang benar-benar anak itu adalah anak yatim piatu yang memang harus dibantu.
Pengabdian tidak selalu datang dari posisi yang tinggi. Terkadang, ia selalu muncul dari hati yang tulus dan tangan yang tidak pernah kenal lelah memberi. Saya Junita melaporkan langsung dari Yayasan Berkah Amanah dan kembali ke studio. Dari Aibtu Ekswanto, kita memahami bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak selalu ditentukan oleh jabatan. Terkadang hal tersebut cukup berlandaskan pada keberanian untuk peduli dan berbagi dengan sesama. Semoga kisah ini tak sekedar menyentuh hati, tetapi juga dapat menginspirasi kita untuk memahami arti berbagi kepada sesama. Saya Azizah, sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.